Adik-adik sedang berada di mana ini dari ini semua? Oh, saya ini adalah seorang dai. Sekarang saya sedang memperdalam bahasa Arab, Quran, hadis, fikih. Sini sekarang. Oh, terus kira-kira kemampuan saya di mana ya? Saya bisa ceramah, tausiah, menggelegar, berarti di khitobah. Saya terus terang Pak Ustadz, kalau saya di depan orang itu menggigil, mikrofon sampai kabel-kabelnya copot. Jangan tekun, jangan paksakan kalau nggak bisa. Saya lebih pada bisnis kalau gitu di sini. Saya Pak Ustadz ngomong nggak bisa, duit pun nggak ada. Tapi punya bakat politik. Kalau suara bagus, ikut pilkada. Saya Pak Ustadz insya Allah ngomong kurang bisa, duit juga nggak ada, tapi insya Allah untuk politik bisa. Berarti kamu di sini. Saya Pak Ustadz untuk politik kurang berani, duit juga nggak ada, tapi insya Allah kalau untuk digital ini saya berarti di sini. Saya Pak Ustadz digital nggak bisa, politik nggak bisa, harta nggak bisa, ngomong nggak bisa. Tahu Kali Ciliwung kan? Terus apa lagi? Nyemplung kau di situ. Nggak mungkin lah kita nggak punya bakat. Pasti ada diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib itu Bashir, kabar gembira. Kemudian Ustadz Lukman Nazir, peringatan. Kalau yang ini kasir, tukang tulis. Da'a yad'u, da'a past tense, sudah berdakwah. Yad'u sedang atau akan datang, future, terus menerus. Kemudian asal kata ini adalah da'watun, yang disebut dengan dakwah. Dakwah ini secara bahasa ad-da'watu ila ta'am. Dakwah ngajak makan. Jadi dakwah itu ngajak makan. Makanya tadi kita makan dulu. Jadi kalau dakwah nggak ada makannya, itu nggak dakwah, itu namanya ceramah. Makanya dulu Habib buat haul, motong kambing, makan dulu. Setelah jamaah kenyang baru disuruh pakai baju, nutup aurat. Kenapa dulu dakwah itu diterima? Karena dakwah itu ila ta'am, ngajak makan. Sekarang orangnya lapar, hutang banyak, datang pengajian, langsung
masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Ya bisa. Apa itu dakwah? Taghyirul ummah, merubah umat min halin, dari suatu keadaan, ila ma huwa ahsan minhu, merubah umat dari satu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang sebelumnya tidak menutup aurat jadi menutup aurat, yang sebelumnya riba, zina, narkoba menjadi orang yang santun, yang sebelumnya buat maksiat menjadi taat, yang sebelumnya durhaka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah dia dakwah. Nah, dakwah itu sendiri ada beberapa rukunnya. Yang pertama ada namanya da'i. Da'i itu orangnya. Lalu kemudian ada namanya wasilah, yaitu sarananya yang dipakai. Ada namanya madah, materinya, apa yang mau disampaikan. Kemudian yang keempat ada namanya mad'u, objeknya, siapa yang mau kita dakwahi ini. Nah, dai ini dia mempersiapkan dirinya dari mulai Al-Qur'annya, kemudian hadisnya, kemudian fikihnya, kemudian usul fikihnya, akhlakul karimahnya, dan kunci dari semua ini Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih adalah bahasa Arab. Mau nggak mau, suka nggak suka, mesti belajar bahasa Arab. Nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Karena semua pakai bahasa Arab, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, semua pakai bahasa Arab. Barulah ini di kepala si da'i tadi. Lalu kemudian setelah da'i punya bahan-bahan itu, dia mau menyampaikan itu apa? Wasilah, sarana dakwah yang bisa dipakai. Ada orang berdakwah dengan cara khitobah, ceramah, tausiah, khutbah, kultum, pengajian, yang sifatnya public speaking. Tapi ada orang berdakwah dengan cara bil mal, bahasa Arabnya mal, bahasa kitanya mall, dengan harta. Ada orang dia nggak pernah ceramah sekali, nggak pernah tabligh akbar, tapi dia buat pondok tahfiz gratis, dia buat mobil gratis, yang mau naik silakan, syaratnya 2, sakit mati, namanya ambulan. Ada lagi yang berdakwah dengan siasah. Siasah artinya politik. Jadi orang-orang yang berdakwah dengan politik, dia nggak pernah ceramah, nggak pernah khutbah, nggak pernah kultum, nggak hafal Quran, tapi dia berdakwah dengan apa? Dengan tanda tangannya. Tahun ini APBD 50 anak dikirim ke Tarim Hadramaut Yaman. Tahun ini anak-anak dikirim APBD ke Al-Azhar Kairo, dibangunkan asrama, pendidikan gratis. Setelah pulang dari Yaman, dari Mesir, dibuatkan Islamic Center, ngajar, APBD, gaji, Basnas dihidupkan. Ini orang-orang yang berdakwah dengan siasah. Lalu kemudian apa lagi wasilah yang bisa kita pakai? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak hanya sekedar kalam, sekarang banyak sekali. Inilah dia wasilah dakwah yang disebut dengan era digital. Jadi adik-adik berdakwah sekalian, jadi di rumah Quran musyawarah tidak hanya diajarkan tahfiz, tapi juga diajarkan bagaimana mengelola dari mulai syuting, editing, uploading, surfing, browsing, kencing, semua diajarkan. Ini untuk apa? Untuk digital, bekal dakwah digital. Karena ini juga wasilah dakwah. Ada orang yang nggak pernah ceramah, nggak ngomong, nggak hafal Quran, tapi ternyata pahala dia lebih banyak daripada yang ceramah. Siapa itu? Yang syuting, edit, upload, share, mengelola grup-grup WhatsApp, grup-grup mak-mak garis keras, influencer. Sekarang yang dicari orang influencer. Orang mau pergi ke IKN, yang dicari influencer. Nggak usah kita teruskan. Lalu kemudian apa materi yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan itu materinya apa? Materi pokok yang mau disampaikan, inti sekali materi yang pertama adalah akidah.
Setelah akidah, fikih. Setelah fikih, akhlak. Dimanapun ngajinya nggak keluar dari akidah, fikih, akhlak. Nanti akidah ini punya cabang lagi, bahas tentang Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, takdir. Fikih ini terbagi lagi, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah, fikih. Akhlak ini terbagi lagi tentang ridho, qanaah, tawadu, zikir, tawakal, bercabang-cabang. Inilah materi yang mau disampaikan. Jangan sampai buat kajian bingung apa yang mau disampaikan. Akhirnya cerita tentang dirinya. Saya kemarin, karena nggak punya bahan. Saya mau adik-adik punya terstruktur dalam pikiran. Siapa saya, apa yang mau saya sampaikan. Lalu kemudian siapa objek. Objek dakwah ini siapa? Yang pertama, Muslim. Yang kedua, ghairul Muslim. Orang yang belum tersentuh dakwah sama sekali. Nah, Muslim ini terbagi lagi. Ada Muslim santri, ini yang dakwahnya sudah baca kitab, ring 1. Ada Muslim yang abangan, belum tersentuh sama sekali. Yang ghairul Muslim, banyak lagi cabangnya. Ada yang sudah beragama, ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik. Jadi nggak bisa kita ketemu dengan orang ateis, agnostik, langsung ketemu, ya ayyuhalladzina kafaru. Ya nggak bisa. Jadi kawan-kawan kita yang ngobrol di kafe, dengan cara dialog, sama seperti kalau kita naik pesawat, itu kan ada rumah makan di airport, ada yang manggil di depan, Bapak Ibu mampir ke tempat kita, ini yang ngajak, ini belum terlalu serius, ini dia yang tablik akbar, kemudian di tanah lapang, di kafe, ini model, ini manggil, tapi nanti setelah dia terpanggil baru serius ke dalam. Di sini Bapak Ibu silakan mampir, kita titip menjamu selera hari ini. Setelah masuk ke dalam, baru yang lebih spesialis, ada ayam, ada bebek asap, cabang dari bebek presiden, ada macam-macam. Memang iklan itu masuknya setelah 15 menit. Nah, itu. Masalah royalti nanti kita bahas. Jadi, di mana posisi adik-adik sekarang? Ini sekarang kita sedang mapping ini. Ustadz sekarang sedang berada di mana? Saya di Jabodetabek. Tepatnya di mana? Jauh nggak dari Istiqlal? Jauh nggak dari... Jadi begitu juga kita sedang mapping. Adik-adik sedang berada di mana ini dari ini semua? Oh, saya ini adalah seorang dai. Sekarang saya sedang memperdalam bahasa Arab, Quran, hadis, fikih. Sini sekarang. Oh, terus kira-kira kemampuan saya di mana ya? Saya bisa ceramah, tausiah, menggelegar, berarti di khitobah. Saya terus terang Pak Ustadz, kalau saya di depan orang itu menggigil mikrofon sampai kabel-kabelnya copot. Jangan tekun, jangan paksakan kalau nggak bisa. Saya lebih pada bisnis kalau gitu di sini. Saya Pak Ustadz ngomong nggak bisa, duit pun nggak ada. Tapi punya bakat politik. Kalau suara bagus, ikut pilkada. Saya Pak Ustadz insya Allah ngomong kurang bisa, duit juga nggak ada, tapi insya Allah untuk politik bisa. Berarti kamu di sini. Saya Pak Ustadz untuk politik kurang berani, duit juga nggak ada, tapi insya Allah kalau untuk digital ini saya berarti di sini. Saya Pak Ustadz digital nggak bisa, politik nggak bisa, harta nggak bisa, ngomong nggak bisa. Tahu Kali Ciliwung kan? Terus apa lagi nyemplung kau di situ? Nggak mungkin lah kita nggak punya bakat. Pasti ada diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian nanti kalau saya berdakwah, kira-kira apa yang mau saya sampaikan? Ada orang yang hobi ngaji akidah, fokus saja di akidah. Jadi kalau sekarang yang fokus di akidah itu, sekarang saya lihat di internet, kalau di Facebook Ustadz Abdul Wahab Ahmad, Abdul Wahab Ahmad. Nah, dia tidak ceramah, beliau lebih fokus ke Facebook. Oh, tulis cari nanti itu kajian akidahnya tajam, tulisan-tulisannya bagus. Lalu kemudian yang video sekarang itu adalah Ustadz Nuruddin, yang kemarin guru membahas debat bersama dengan guru ngaji atau Ustadz Nuruddin. Ini fokusnya di akidah. Ada yang memang fikih, Abu Yahya ini fikih, Gus Baha ini di bidang fikih. Ada yang akhlak, ini akhlak. Banyak ibu-ibu jamaah suka kajian akhlak. Marilah kita sabar,
Mari kita, karena banyak orang, saya Pak Ustadz kalau ngaji fikih ini rukun, syarat, wajib, ini dalil, jelimet, ribet. Kalau ngaji akidah ini payah Pak Ustadz, ini ada takwil, ada tafwid, ada ini begini, payah Pak Ustadz. Tapi kalau ngaji tentang, makanya rata-rata kajian di masjid itu akhlak. Baiklah kita sabar, apapun yang terjadi sabar. Sendal kita hilang sabar, helm kita hilang sabar, suami kita hilang ngamuk. Nah, objek kita selama ini kita hanya baru berdakwah pada muslim, dan muslimnya sudah masuk masjid. Bagaimana dengan yang di luar masjid? Bagaimana dengan yang berada di Teluk Pakedai? Bagaimana dengan yang ada di dalam Bagan Benio? Bagaimana yang ada suku Talang, suku Akit, suku Anak Dalam, suku Laut, suku Bunga? Suku Bunga yang masih riba. Bagaimana dengan saudara kita yang belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, untuk bidang ini ada Ustadz Yahya Walone, ada Ibunda Irene Handono, ada yang terakhir sekarang Dondi Tan. Jadi ada Ustadz Pan, ada Ustadz Nababan yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan. Nababan. Nah, kira-kira kita sedang memposisikan diri di mana? Ini dakwah tidak selamanya ceramah. Ini dakwah tidak selamanya dengan harta, tidak selamanya dengan politik, tapi digital ini sekarang yang sedang diminati orang. Ada orang masuk pintu dakwahnya melalui sholawat. Itu munsyid. Nasyid orangnya munsyid. Nasyid orangnya munsyid. Itu yang anak muda dulu di tengah Habib Umar bin Hafiz di Masjid Al-Azhar. Qamarun. Saya pertama melihat Atif, munsyid dari Mesir, seperti Habib Syekh. Habib Syekh itu masuknya melalui sholawat. Ada juga orang melalui dengan suaranya yang merdu, lalu dia pakai dengan apa yang kira-kira terbersit di pikiran orang ketika lewat di rumah Quran Musawarah ini. Ketika melihat ini, apa kata orang? Mestinya aku yang di sana, kata dia kan. Saya nggak usah sampai habis, nanti ada yang albumnya terganggu karena itu kan. Tujuan dari ini semua adalah lillahi ta'ala, bukan karena materi, bukan karena popularitas, bukan karena kalau dengan dunia ini lelah kita, lelahku lillah. Jadi kalau nanti adik-adik ditakdirkan Allah menjadi orang yang viral, ada di atas viral lagi, spiral. Maka sesungguhnya Allah memviralkan kalian untuk mengenalkan Allah kepada orang yang belum kenal Allah. Kenapa saya punya harapan besar pada adik-adik sekalian? Karena ada segmen anak muda yang gak bisa saya garap. Saya ini segmennya orang-orang yang udah dekat-dekat malaikat maut. Tapi untuk anak-anak muda yang usia-usia remaja, itu kalian. Mereka sedang mencari kalian dan kalian pun mencari mereka. Belum ketemu. Tapi insya Allah Allah akan mempertemukan di media sosial. Maka bertarunglah di sana. Ada begitu banyak peluang untuk kita. Nanti ini kalian foto, coba jelaskan ulang. Insya Allah bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang 20 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya lihat ada pergeseran tempat duduk ini sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.